Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran, tahfiz, mudah, indah, berkah, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Ya, jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama Bapak Muhammad Naufal, bisa dipanggil Naufal. Jadi Bapak adalah mahasiswa PPL Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Ya, jadi di sini Bapak akan mengajari kalian tentang materi tentang pembelajaran bahasa Indonesia pada bab 1 tentang materi pokok pikiran teks. Jadi di sini kita akan belajar dalam pokok pikiran teks, kita akan belajar tentang pokok pikiran dan paragraf. Nah, jadi terlebih dahulu kita akan membahas tentang pokok pikiran. Nah, apa itu pokok pikiran? Ialah hal-hal penting atau gagasan utama yang ada di teks. Nah, dalam menentukan pokok pikiran yaitu ada 3 langkah. Pertama, langkah 1 membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Nah, jadi kita harus membaca kalimat itu secara menyeluruh atau sampai habis. Langkah kedua, perhatikan kalimat pertama, terakhir paragraf. Nah, jadi kita saat membaca itu harus kita perhatikan kalimat akhir dan kalimat utamanya. Dan terakhir, langkah ketiga, tentukan kalimat utamanya. Nah, jadi kita harus menentukan kalimat utamanya juga. Nah, setelah itu pokok pikiran bisa dapat dirumuskan dari kalimat utama paragraf. Nah, jadi untuk menentukan pokok pikiran, kita bisa merumuskannya dari kalimat utama. Nah, jadi saat membaca itu kalimat utamanya itu bisa kita rumuskan menjadi pokok pikiran. Nah, selanjutnya Bapak akan membacakan contoh teksnya yang berjudul Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia. Kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air. Di dalam tanah, banyak pohon di hutan ditebang, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering, sumur-sumur sekalipun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya penduduk di daerah pedesaan sulitan mendapatkan air bersih untuk kepentingan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Nah, dari teks yang Bapak baca tadi, apakah kalian semua sudah bisa menentukan pokok pikirannya? Ya, ada yang bisa. Nah, jadi pokok pikiran dari teks tersebut tadi ialah tindakan untuk mengurangi krisis air bersih akibat cadangan air tanah berkurang. Nah, kenapa pokok pikirannya jadi ini? Karena di sini kan judulnya Hari Air Sedunia, yang mana di dalamnya ini dikatakan bahwa kita ini sedang mengalami krisis air di seluruh dunia. Dan di dalam sini pun dikatakan mereka itu ingin mencari solusinya. Nah, oleh karena itu pokok pikirannya bisa kita ambil yaitu tindakan untuk mengurangi krisis air bersih akibat cadangan air tanah yang berkurang. Nah, jadi untuk pokok pikiran Bapak harapkan sudah paham. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang paragraf. Nah, apa itu paragraf? Nah, paragraf itu ialah merupakan satu kumpulan gagasan pikiran dari sejumlah kalimat yang berisi sebuah informasi dan kalimat pikiran penjelasan sebagai pendukung. Paragraf terdiri dari satu kalimat, namun kalimat tersebut mengandung keterkaitan satu dengan yang lainnya. Paragraf bisa disebut sebagai karangan singkat. Nah, jadi paragraf ini ialah suatu kalimat yang tersusun membentuk sebuah cerita atau sebuah kata-kata lah. Nah, atau bisa juga sebuah karangan.
atau karangan kata. Nah, jadi paragraf ini terbagi 3. Pertama itu paragraf deduktif, adalah paragraf yang pokok pikiran utamanya berada di awal paragraf. Nah, kedua paragraf induktif adalah paragraf yang pokok pikiran berasal di akhir paragraf. Ketiga, paragraf campuran, yaitu paragraf deduktif dan induktif, yaitu adalah paragraf yang pokok pikirannya berada di awal dan akhir paragraf. Nah, jadi pokok pikiran sebuah paragraf dapat ditemukan dalam topik kalimat utama sebuah paragraf. Ciri-ciri kalimat yang mengandung pokok pikiran dan paragraf diantaranya sebagai berikut. 1. Kalimatnya mengandung inti masalah atau hal yang dibahas pada paragraf. 2. Kalimat dapat berdiri sendiri tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. 3. Kalimat tidak membutuhkan kata hubung sebagai penghubung antar kalimat. 3. Jika terdapat paragraf, kalimat pokok ditandai dengan kata kunci yang menunjukkan kata simpul kata kunci tersebut, misalnya sebagai kesimpulan, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Nah, jadi setelah kita memahami tentang kalimat pokok tadi atau kalimat topik yang mengandung kalimat pokok pikiran, jadi kita juga harus memahami kalimat pengembang dalam paragraf. Nah, jadi dalam paragraf itu ada yang namanya kalimat pengembang, yaitu merupakan kalimat dalam paragraf yang berisi uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan pokok pikiran paragraf. Kalimat pengembang biasanya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Satu ciri kalimat pengembang biasanya menggunakan kata rujukan benda atau sesuatu, misalnya ini, itu, tersebut, dan sebagainya. Nah, jadi kata pengembang ini adalah suatu kayak kata penghubung lah, ibarat katanya, untuk menghubungkan satu kata dengan kata lainnya. Nah, contohnya seperti ikan itu mudah bergerak di dalam air. Nah, jadi kata pengembangnya itu ialah itu. Contohnya nomor 2, alat ini bisa dibeli di pasar tradisional. Nah, contoh kata pengembangnya ini, bisa juga itu. Nah, jadi contoh nomor 3, hewan tersebut berjalan menggunakan 4 kaki. Nah, jadi kata pengembangnya di sini adalah hewan tersebut. Nah, jadi dari penjelasan Bapak tadi, semoga kalian semua paham. Nah, jadi di sini Bapak akan meringkas tentang materi yang Bapak ajarkan tadi. Yang pertama, pokok pikiran merupakan ide utama yang mendasari pengembangan sebuah paragraf. 2. Pokok pikiran dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. 3. Pokok pikiran dapat dinyatakan sebagai eksplisit atau jelas, atau implisit atau tidak begitu jelas. 4. Paragraf deduktif, pokok pikiran berada di awal. Paragraf induktif, pokok pikirannya berada di akhir paragraf. 6. Paragraf campuran, pokok pikiran berada di antara di awal dan di akhir atau di deduktif dan induktif. 7. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan pokok pikiran. Gagasan pendukung biasanya dinyatakan lebih dari satu kalimat. 9. Ciri-ciri kalimat yang mengandung pokok pikiran dalam paragraf diantaranya sebagai berikut. 1. Kalimat mengandung inti masalah atau hal yang dibahas pada paragraf. 2. Kalimat dapat berdiri sendiri tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. 3. Kalimat tidak membutuhkan kata hubung sebagai penghubung antar kalimat. 4. Jika terletak di akhir paragraf, kalimat pokok ditandai dengan kata kunci yang menunjukkan simpulan kata kunci tersebut, misalnya sebagai simpulan, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dan dengan demikian. 10. Kalimat yang mengandung gagasan penjelasan disebut kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Ke-11, kalimat pengembang berfungsi untuk menjelaskan kalimat topik atau kalimat utama. 12. Ciri kalimat pengembang yaitu sebagai berikut. A. Kalimat biasanya menggunakan kata rujukan benda atau sesuatu, misalnya ini, itu, tersebut, dan sebagainya. B. Kalimat merupakan penjelasan atau rincian dari kalimat pokok. C. Kalimat tidak dapat berdiri sendiri tanpa kalimat lainnya. D. Kalimat terkadang membutuhkan kata hubung sebagai penghubung antara kalimat. E. Kalimat dapat menentukan gagasan pokok pada teks. 13. Kohesi yaitu kesatuan dalam sebuah paragraf. Kesatuan tersebut akan terpenuhi apabila informasi dalam paragraf itu dikendalikan oleh pokok pikiran. 14. Kohesi adalah sebuah kepaduan dalam sebuah paragraf. 15. Kepaduan dalam sebuah paragraf akan terpenuhi apabila kalimat-kalimat yang menyusun paragraf itu terjadi secara logis dan gramatikal.
Nah, jadi Bapak tadi lupa menyampaikan materi yaitu tentang kohesi. Nah, jadi sebuah paragraf itu dapat dikatakan baik apabila memenuhi unsur-unsur kohesi. Dan kurung yaitu kesatuan dan kohesi kepaduan. Nah, jadi kohesi itu yang tadi itu yaitu kesatuan dalam sebuah paragraf. Kesatuan tersebut akan terpenuhi apabila informasi-informasi dan paragraf itu dikendalikan oleh pokok pikiran atau gagasan pokok. Meskipun dalam sebuah paragraf terdapat beberapa gagasan pendukung gagasan itu, tetap dikendalikan oleh gagasan pokok. Penulis harus memastikan bahwa kalimat-kalimat yang ditulisnya berhubungan erat dengan gagasan pokok. B. Kohesi atau kepaduan. Kohesi adalah kepaduan dalam sebuah paragraf. Kepaduan dalam sebuah paragraf akan terpenuhi apabila kalimat-kalimat yang menyusun paragraf itu terjalin secara logis dan gramatikal. Selain itu juga harus berkaitan satu dengan yang lain untuk mendukung gagasan pokok. Dengan demikian kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf itu terpadu dan berkaitan. Untuk membangun kepaduan kalimat dalam paragraf, penulis dapat menggunakan kata kunci, sinonim, pronomina, kata transisi, dan suatu yang paralel. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari Bapak. Salah hilaf mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.